Shalom, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa Indonesia. Berkatilah ya Tuhan bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, Engkau memberkati bangsa Indonesia. Engkau memberkati ya Tuhan para pemimpin bangsa kami. Engkau melindungi para pemimpin bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga ya Tuhan para penduduknya. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, Engkau memberkati penduduk Indonesia. Berkati ya Tuhan keluarga mereka. Berkati mata pencarian mereka. Berkati bisnis mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan sumber-sumber alamnya tetap berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan tempat di mana kami berada. Berkati ya Tuhan tempat ini, daerah istimewa Yogyakarta. Tuhan, Engkau memberkati tempat ini dengan kesejahteraan, dengan keamanan, dengan kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati penduduknya, berkati pemerintahan yang ada. Berkati airnya, berkati tanahnya, berkati udaranya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa-bangsa. Tuhan, berkatilah bangsa Tuhan. Oh, berkati dengan damai sejahtera. Oh, berkati dengan kesejahteraan. Ada shalom bagi bangsa-bangsa. Saling menghargai, saling mengasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah setia.
Shalom. Salam jumpa kembali di program Mujizat Setiap Hari. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang menonton program ini. Puji Tuhan, hari ini saya berada di satu tempat wisata namanya Pantai Parangtritis yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Puji Tuhan, dari daerah istimewa Yogyakarta saya mau sharing firman Tuhan buat kita semua. Tema firman Tuhan hari ini adalah doa membawa mujizat. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang kuasanya sungguh tidak terbatas. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kehidupan ini, saudara-saudara, terkadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita ingini. Ada begitu banyak kondisi yang begitu berat yang kita jalani. Bahkan bisa jadi tidak ada seorang pun yang bisa membantu kita. Dan pada akhirnya kita sendiri yang harus menyelesaikan semua persoalan seorang diri. Dan kita pun bertanya-tanya, apa yang harus kita lakukan? Jasmani kita atau fisik kita itu terbatas, saudara. Seperti contoh, kita bisa mengalami sakit. Ya, secara medis mungkin dikatakan kita sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi secara roh, kita bisa mendapatkan mujizat. Oleh sebab itu, dengan melalui doa yang membawa mujizat buat kita semua. Di dalam Matius 19 ayat yang ke-26 berkata, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Puji Tuhan. Lalu ada pertanyaan, saudara, bagaimana doa membawa mujizat? Yang pertama, berdoa dengan iman. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Puji Tuhan. Saudara kasih di dalam Tuhan, di Alkitab dicatat ada seorang yang namanya Yabes. Ya, Yabes itu arti katanya adalah sakit. Artinya waktu ibunya melahirkan Yabes ini dalam kesakitan yang luar biasa sehingga diberi nama Yabes. Tetapi saudara, walaupun namanya Yabes yang artinya kesakitan, tetapi Yabes itu berdoa dengan iman luar biasa. Kita dapat baca di dalam 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10 berkata, Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permohonannya itu. Amin. Luar biasa. Dikatakan tadi Yabes berseru pertama. Kemudian yang terakhir, dan Allah mengabulkan doanya. Ketika Yabes berseru, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan doa kita. Karena kita berdoa dengan iman bahwa kita percaya Tuhan pasti menjawab doa kita. Puji Tuhan. Baik saudara, lalu yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita baca ayatnya di Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai dengan 18. Yang begini bunyinya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buah. Amin. Saudara, Elia seorang nabi itu sama dengan kita, Alkitab berkata tadi, ya.
Tapi karena dia telah berdoa dengan sungguh-sungguh, maka langit tidak menurunkan hujan. Wow, luar biasa saudara. Ada kuasa jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara kasih dalam Tuhan, saya akan memberikan satu kesaksian. Ada seorang hamba Tuhan di Amerika, dia mengalami sakit kanker rahim. Dan dokter sudah mengatakan bahwa umurnya itu tinggal 3%. Dan masa hidupnya tinggal 24 jam ke depan lagi, dia pasti akan meninggal. Bahkan dokter sudah memanggil suami daripada hamba Tuhan ini, perempuan ya saudara-saudara. Sudah kamu siapkan aja pemakaman buat istrimu, karena tidak lama lagi istrimu akan dipanggil Tuhan. Saudara, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta mungkin suka melayani orang, mendoakan apa semua, tetapi juga kadang mengalami persoalan, mungkin mengalami sakit penyakit. Tetapi apa yang terjadi saudara? Di saat yang sama ketika dokter berkata kepada suaminya seperti itu, malam hari itu para pendoa-pendoa yang ada di gereja daripada ibu pendeta ini bersama-sama dengan jemaat yang lain datang berdoa saudara-saudara ke rumah sakit. Dan apa yang terjadi? Mereka berdoa dengan gencar sehingga sorga bergerak saudara. Sorga bergerak ketika orang-orang berdoa. Maka apa yang terjadi saudara? Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan air mata mereka berdoa. Maka dalam hitungan jam terjadi mujizat. Ibu pendeta ini akhirnya malam hari itu perlahan dia mulai sembuh. Tekanan darahnya mulai turun. Kemudian dia sudah mulai bicara 1 kata 2 kata. Dan akhirnya saudara, mujizat terjadi. Melalui doa yang membawa mujizat buat ibu pendeta ini sembuh total. Luar biasa, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara-saudara. Lalu yang ketiga itu saudara-saudara adalah berdoa dan berjaga-jaga. Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Puji Tuhan, kita adalah makhluk roh dan kita juga adalah makhluk daging. Karena manusia terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh, saudara-saudara. Oleh sebab itu, kadang kita sudah berdoa, tetapi daging kita lemah. Nah, disinilah bukan berarti daging itu lemah kita langsung pasrah untuk berbuat dosa. Atau kita, daging saya lemah pak, ya saya jatuh dalam dosa. Oh tidak saudara. Justru dengan kata daging lemah ini, Alkitab mengingatkan kita, memberikan kesadaran kepada kita bahwa daging kita lemah. Oleh sebab itu kita jangan coba-coba bermain-main dengan dosa. Jangan kita membuka diri kepada hal-hal yang gak benar. Tetapi marilah kita tetap berjaga-jaga. Saudara-saudara, puji Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus mendengar doa kita, maka mujizat pasti terjadi. Akhirnya saudara-saudara, berdoa dengan iman, berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dan berjaga-jaga. Puji Tuhan, doa membawa mujizat di dalam hidup saudara dan juga hidup kita semua. Saya mau berdoa buat saudara yang menonton video ini. Mari angkat tangan saudara. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat saudara kami nonton video ini. Kalau hari-hari ini mungkin mereka mengalami masalah dan pergumulan, tetapi melalui doa dan pesan firman Tuhan hari ini, doa akan membawa mujizat dalam hidupmu. Asal engkau berdoa dengan iman, berdoa dengan sungguh-sungguh, serta engkau berdoa sambil berjaga-jaga, maka akhirnya mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Engkau yang sakit pasti disembuhkan, engkau yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Engkau mengalami krisis ekonomi, krisismu akan lewat dalam nama Yesus. Tuhan pasti menolong engkau. Tuhan pasti membukakan jalan di saat tidak ada jalan. Keluarga rumah tanggamu juga diberkati. Anak-anakmu diberkati, studinya diberkati. Hubungan suami istri diberkati dan dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.